Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 16 ya, di bulan Oktober 2024. Dan seperti biasa kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap. Seperti yang terlihat ya, dari data coin market cap di sini menunjukkan adanya kenaikan ya di 1%. Dan kalau kalian lihat memang ya, untuk beberapa hari kebelakangan ini memang ada kenaikan yang cukup lumayan dari Bitcoin khususnya ya. Nanti kita akan coba lihat perkembangannya seperti apa di pergerakan grafiknya. Dan tentu saja untuk Fear and Greed Index juga mengalami kenaikan, sekarang sudah melebihi di area netral ya, dan sedikit lagi akan masuk ke area greedy, di mana sekarang di posisi 58. Dan ini menunjukkan bahwa transaksi yang terjadi pada Bitcoin ini sudah cukup lumayan naik lagi ya guys ya. Dan tentu saja semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya di sini guys. Kalau kita lihat untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ke belakang ini ada kenaikan di 2%. Kemudian disusul oleh Ethereum, meskipun masih minus ya, tapi ada kenaikan kalau kita lihat di 7 hari ke belakang di sekitar 7%. Kemudian untuk BNB juga sama, meskipun masih tipis pergerakannya di 0,7% aja di 24 jam terakhir. Untuk Solana ada penurunan di 1,5%. Dan beberapa altcoin kalau kita lihat di sini tampaknya memang cukup bervariasi ya. Tapi kalau kita lihat di 100 besar tampaknya lebih memerah, karena kalau kita lihat di beberapa hari ke belakang sudah cukup tinggi untuk kenaikan dari altcoin ini, sehingga wajar sekarang banyak yang mengambil posisi take profit ya, sehingga hari ini ada atau lebih banyak yang merah ya untuk pergerakan hari ini guys. Kita akan mantau lagi. Dan kalau kita lihat ya, untuk perkembangan yang terjadi dari pergerakan harga Bitcoin itu sendiri untuk time frame weekly-nya, terlihat di sini tampaknya sudah ada pergerakan untuk breakout ya dari trendline yang kita prediksikan kemarin, dan ini cukup bagus. Seandainya nanti untuk di weekly hari ini bisa close candle di atas $68.000, ini akan sangat bagus banget, yang bisa kita indikasikan ya sebagai area untuk konfirmasi breakout dari pergerakan harga Bitcoin ini, dengan target utamanya tentu saja di ATH-nya kemarin di sekitar $74.000 guys. Jadi kita akan pantau bareng-bareng apakah akan lanjut naik atau justru akan ada penurunan lebih lanjut ya. Karena kalau kita melihat secara market global ya, memang ini masih belum bisa dibilang aman, dan bisa aja ini hanya efek dari Oktober ya, yang biasanya pada bulan Oktober itu market memang cukup hijau guys. Dan apakah ini hanya sekedar kebiasaan aja atau ini memang ada sedikit ataupun ada sesuatu yang men-trigger pergerakan harga Bitcoin ini naik ya. Nanti kita akan update lagi, dan tentu saja kita sudah mengumpulkan beberapa informasi yang mungkin bisa kita indikasikan ya sebagai sebab kenapa Bitcoin hari ini naik ya. Yang pertama, kalau kita lansir ya dari harian Cryptopolitan, diinformasikan bahwa untuk open interest dari Bitcoin ya, atau minat terbuka dari Bitcoin ini mencapai rekor tertinggi di $19,8 miliar, dan ini banyak banget guys, yang menandakan adanya sentimen bullish di kalangan investor guys. Jadi menurut EGHSX yang merupakan tanda ya sentimen bullish di kalangan investor, dan tingkat pendanaan juga mencapai level positif tertinggi sejak Agustus kemarin, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar open interest berada pada posisi long guys, atau naik ya. Dan open interest ini menggambarkan jumlah kontrak berjangka yang aktif ya pada suatu aset pada waktu tertentu, dan peningkatan open interest ini biasanya menunjukkan aliran dana ke aset tersebut. Sementara banyak yang menganggap peningkatan open interest sebagai pertanda baik bagi pergerakan harga Bitcoin, beberapa pengamat juga khawatir ya bahwa leverage yang tinggi ini menimbulkan resiko volatilitas yang juga tinggi guys, karena perubahan harga yang dapat memicu likuidasi skala besar. Dan menurut data ya dari Glassnode, sebagian besar kontrak berjangka Bitcoin ini berada dalam margin tunai, bukan margin kripto, dan kontrak dengan margin tunai ini mengacu pada kontrak berjangka dengan open interest yang di margin dalam USD atau stablecoin yang dipatok pada dolar Amerika Serikat, berbeda dengan kontrak berjangka dengan margin kripto. Dan minat terbuka dalam kontrak berjangka bermargin tunai ini mencapai titik tertinggi sepanjang masa ya, sebesar 25,5 miliar dolar pada hari Senin, dengan kontrak berjangka dari CME yang menyumbang 40% dari semua kontrak bermargin tunai. Dan sebagai perbandingan, kontrak bermargin kripto ini menyumbang sekitar 18,2% aja ya dari total minat terbuka atau open interest ini. Dengan CME yang memimpin ya, maka investor khususnya yang institusional ini tampaknya sangat bergantung ya pada kontrak berjangka Bitcoin untuk strategi mereka. Dan sama seperti mereka telah menggunakan dana yang diperdagangkan di bursa atau ETF Bitcoin, dan sejak peluncuran ETF spot, ETF Bitcoin ini telah menerima aliran bersih hampir $20 miliar guys. Dan tentu saja ini membuat sentimen positif ya, sehingga pergerakan harga Bitcoin ini naik hari ini dan juga beberapa hari kemarin ya. Dan ini cukup bagus sebenarnya untuk perkembangan harga Bitcoin, tapi tentu saja kita juga harus waspada guys. Kemudian selanjutnya ya, kalau kita lihat atau kita lansir dari harian Coinrepublic.com, diinformasikan bahwa untuk ETF Bitcoin ini mengalami lonjakan besar ya, sebesar $555,8 juta guys, dan ini mencapai rekor tertinggi ya
dalam arus masuk untuk ETF Bitcoin ini. Keren banget ya. Dan hal itu merupakan arus masuk bersih harian tertinggi sejak 4 Juni saat harga Bitcoin ini mencapai 66.435 dolar kemarin ya. Setelah periode arus masuk positif yang membantu mendorong Bitcoin yang lebih tinggi dalam respon pasar global yang beragam, dan lonjakan arus masuk ini terjadi di akhir tren kenaikan guys. Kemudian dari FBTC Fidelity ya, yang mengambil sekitar 239,25 juta dolar dari arus masuk hari Senin kemarin. Yang juga signifikan adalah di 100,2 juta dolar yang dipompa ke BITB, dana yang diperdagangkan di bursa atau ETF yang dibuat oleh Bitwise. 79,51 juta dolar ditambahkan ke IBIT yang dikelola oleh BlackRock, dan 69,79 juta dolar ke ARKB ya, ETF dari ARK Invest. Di samping itu ya, untuk arus masuk ETF Bitcoin senilai 21,1 juta dolar, naik dari 9,25 juta dolar ya sehari sebelumnya, sehingga total volume perdagangan ETF Bitcoin mencapai 2,61 miliar dolar. GBTC milik Grayscale ya, memperoleh 37,7 juta dolar setelah 10 hari tanpa arus masuk guys, dan sementara itu dana yang lebih kecil seperti HODL milik VanEck, kemudian EasyBC milik Franklin Templeton, dan BTCO milik Invesco memperoleh total di 24,6 juta dolar. Dan tentu saja ya, arus masuk Bitcoin ini menjadi rekor tertinggi baru guys, yang tentu saja sedikit banyak men-trigger ya pergerakan harga Bitcoin ini, dan ini keren banget. Dan kita akan lihat apakah ini akan lanjut efeknya atau justru hanya efek sementara aja guys. Oke. Kemudian selanjutnya kalau kita lansir ya dari harian Benzinga, diinformasikan bahwa Tesla milik Elon Musk ini mengucapkan katanya selamat tinggal ya pada Bitcoin, di mana 760 juta dolar telah dikirim ke wallet yang tidak diketahui guys. Jadi intinya Tesla ini lagi jual Bitcoin yang ditransfer ke alamat yang tidak jelas ya, dalam arti mungkin ini alamat pribadi yang lain atau mungkin alamat orang lain guys. Jadi Tesla telah dilaporkan telah mentransfer hampir semua Bitcoinnya ya, yang telah disimpan di dompetnya dan menyimpannya di dompet yang tidak diketahui, memicu spekulasi tentang apakah CEO dari Elon Musk ini berencana melepas kepemilikan mata uang kripto perusahaan ini. Jadi ini masih spekulasi. Jadi sebuah wallet yang diberi label Tesla memindahkan 11.500 Bitcoin senilai 760 juta dolar ya dari mata uang kripto terkemuka ya, yaitu Bitcoin, ke beberapa wallet yang tidak diketahui identitasnya pada hari Selasa kemarin, dan menurut firma analitik on-chain Arkham Intelligence. Dan saat tulisan ini dibuat, wallet tersebut menyimpan aset yang tidak penting senilai 6,7 juta dolar. Tesla tidak segera menanggapi ya permintaan dari media tentang kejelasan tentang tujuan sebenarnya dari langkah tersebut. Dan ini masih menjadi tanda tanya guys, dan tersebar banyak sekali spekulasi yang berkembang di media ya tentang apa yang dilakukan oleh Elon Musk ini. Dan tentu saja ini sedikit banyak juga akan mempengaruhi pergerakan dari Bitcoin itu sendiri ya, kalau memang ini benar adanya guys sesuai dengan yang diisukan. Nanti kita akan update lagi. Kemudian selanjutnya dari harian bitcoin.com diinformasikan guys, dari Canary Capital ini mengajukan pendaftaran untuk ETF Litecoin ya ke SEC. Jadi semakin menarik ya. Seperti yang sudah kita sampaikan ya beberapa hari kemarin, suatu saat nanti pasti akan banyak sekali aset-aset digital yang bakal didaftarkan ke SEC setelah Bitcoin, kemudian menyusul ada Ethereum, selanjutnya XRP, dan sekarang Litecoin. Dan tidak menutup kemungkinan mungkin Solana juga akan segera didaftarkan ya, dan juga beberapa aset-aset digital lain yang potensial ya untuk bisa didaftarkan di ETF ini guys. Dan ini cukup menarik ya. Nah, di sini Canary Litecoin ETF yang disponsori oleh Canary Capital Group LLC ini bertujuan untuk menawarkan kepada para investor exposure terhadap harga Litecoin atau LTC ya. Dan aset digital yang diciptakan pada tahun 2011 ini oleh Charlie Lee, di mana ETF tersebut akan menyimpan LTC dan menghitung nilai aset bersih atau NAV-nya setiap hari dengan merujuk pada indeks harga Litecoin di CoinDesk. Nah, ETF tersebut bermaksud untuk diperdagangkan di bursa nasional tergantung pada persetujuan, dan juga dirancang bagi para investor yang lebih menyukai kendaraan yang diatur ya daripada memegang LTC secara langsung. Dan Canary Capital ini berencana untuk menyediakan akses langsung ke pasar melalui dana yang diperdagangkan di bursa ini, yang menyederhanakan proses investasi bagi para penggemar LTC guys. Dan menurut pengujian tersebut, ETF tersebut tidak akan menggunakan derivatif tetapi akan memegang LTC secara langsung, dan Trust akan menjual dan menebus sahamnya dalam blok besar yang disebut sebagai keranjang katanya ya. Dan basket ataupun keranjang ini akan diberi harga berdasarkan nilai Litecoin yang dipegang oleh Trust. Nah, dikurangi biaya dan kewajiban operasional apapun ya. Nah, di sini mekanisme yang digunakan memastikan bahwa saham terkait erat dengan nilai dasar dari LTC itu sendiri. Nah, struktur untuk ETF memungkinkan investor institusional dan juga peserta resmi untuk berdagang dalam jumlah besar, sementara investor individu dapat membeli dan menjual saham di pasar sekunder dan berpotensi dengan premi atau diskon terhadap NAV-nya. Dan untuk lebih jelasnya nanti kita akan update lagi, dan ini tentu saja cukup menarik ya, yang mengindikasikan bahwa semakin lama atau semakin hari tampaknya persaingan di
dunia ETF, khususnya untuk ETF di kripto ya, ini akan semakin menarik guys. Dan tentu saja ini akan menjadi salah satu sarana ya, di mana para pedagang konvensional ini bisa masuk juga ke kripto guys, yang akan mempermudah mereka untuk bisa berinvestasi di dalamnya, dan secara tidak langsung pula akan mendongkrak ya, ataupun lebih cepat untuk memperkenalkan kripto ke khalayak ramai ya, khususnya untuk para orang-orang tua ya, yang sudah mungkin malas untuk mempelajari hal-hal semacam ini, sehingga mereka pun bisa berinvestasi di dalamnya. Yang tentu saja ini bukanlah hal yang kecil ya, karena biasanya orang-orang yang sudah berumur itu pasti sudah memiliki tabungan yang besar, dan seandainya tabungan mereka masuk ke kripto, ini akan menjadi sesuatu yang menarik guys. Oke. Dan ada info yang menurut saya menarik, tapi saya masih belum mencari untuk beritanya ya, karena tadi saya lihat di harian Crypto Briefing ini webnya tidak bisa dibuka, saya tidak tahu kenapa. Yang diinformasikan di situ bahwa untuk menjadi validator di Ethereum ini akan semakin mudah guys, dimana diinformasikan bahwa Vitalik Buterin itu telah mengurangi ya untuk persyaratannya kita supaya bisa menjadi validator di Ethereum, dimana sebelumnya kita harus mempunyai minimal 73 Ethereum, tapi akan dirubah menjadi 1 Ethereum saja guys. Jadi ini akan semakin menarik, yang tentu saja ini akan memberikan kesempatan ya kepada para teman-teman semua yang mungkin mempunyai Ethereum yang jumlahnya tidak terlalu banyak ya, tapi mempunyai keinginan untuk menjadi validator di Ethereum itu sendiri. Beritanya masih belum jelas, nanti kita akan coba cari tahu dan nanti kita akan update lagi guys. Oke, jadi kalian stay tune aja. Dan untuk sementara itu dulu guys yang bisa kita sampaikan hari ini, nanti kita akan sambung lagi, dan seperti biasa kita masih menunggu ya kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.